Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Yuliawati dengan NIDN 0410108506. Adapun home base saya di Stisi Puna Nusantara Cianjur dengan program studi ilmu pemerintahan. Video ini adalah video PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan. Saya mengampu mata kuliah perbandingan pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Dalam video ini, saya akan menerangkan materi ruang lingkup perbandingan pemerintahan. Adapun deskripsi, pencapaian, dan tujuan mata kuliah ini tertuang dalam RPS sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, hari ini kita ketemu kembali di materi pembelajaran perbandingan pemerintahan. Gimana kabar kalian semua? Sehat ya? Kita absen dulu ya. Kayaknya hari ini hadir semua. Monsieur Adrian Wismawan, Hilda, hadir nggak Hilda? Resti Puspitasari, Anggi Kusuma, Pak Ujang Liman, hadir ya. Ada beberapa yang tidak hadir. Alasannya kenapa biasanya nggak hadir? Ada yang tahu teman-teman yang hadir? Akses jauh. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Materi minggu kemarin adalah tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Ya, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Pak Irwan ada nggak? Pak Irwan, coba jelaskan sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem pemerintahan yang seperti apa? Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dimana sebuah negara dipimpin oleh seorang presiden dan sistem pemerintahannya terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terbagi dari 3 bagian kekuasaannya, dan dimana pemimpinan yang tertinggi adalah di tangan masyarakat. Ya, terima kasih ya. Jawabannya cukup panjang lebar dan mewakili karena memang di Indonesia itu sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana para menteri bertanggung jawab kepada presiden tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR ya. Itu yang disebut sistem pemerintahan presidensial. Sekarang kita ke materi hari ini, yaitu tentang ruang lingkup perbandingan pemerintahan. Pertama ada pendahuluan, kemudian manfaat mempelajari perbandingan pemerintahan, selanjutnya pendekatan dalam studi perbandingan pemerintahan dan fungsi pemerintahan. Pada pendahuluan, waktu itu ada asal-usul dan perkembangan dari studi perbandingan pemerintahan dapat ditelusuri dari para peneliti seperti Montesquieu, kemudian Aristoteles,
di mana para tokoh itu pada abad ke-20 mempelajari tentang perbandingan pemerintahan. Kemudian studi perbandingan pemerintahan bermula setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pengalaman mereka dalam berperang telah memberikan pelajaran bahwa negara perlu mempelajari setiap negara lain dalam rangka memahami sikap dan perilaku negara lain. Kemudian puncak dari perkembangan studi perbandingan pemerintahan adalah pada era perkembangan Perang Dingin di tahun 1960-an yang pada waktu itu melibatkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya, di mana di situ ada dua ideologi kanan yaitu tentang liberalis kapitalis dan ideologi kiri yaitu sosialis komunis. Kemudian selanjutnya manfaat mempelajari perbandingan pemerintahan. Pertama ada pengetahuan berbagai bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Saya jelaskan dulu ya, beberapa bentuk pemerintahan yang kalian ketahui ada berapa? Satu apa aja? Presidensial, kemudian parlementer, satu lagi ada pemerintahan campuran, ya. Kalau yang parlementer itu pemerintahan yang seperti apa? Tadi kan kalau yang presidensial sudah dibahas ya. Yang parlementer ada yang tahu? Ya, jadi kepala pemerintahan dan kepala negara itu beda, ya. Karena memang parlemen itu lebih berkuasa itu ada di parlemen dan di kerajaan gitu kan. Jadi tidak seperti di republik. Kalau kita kan bentuk negaranya republik, bentuk pemerintahannya presidensial, kepala negaranya dan presiden. Jadi kedua-duanya sama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau di parlemen itu beda, ya. Kemudian memahami persamaan dan perbedaan bentuk pemerintahan berbagai negara di dunia. Yang ketiga, mengetahui masalah yang perlu diurus oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Biasanya masalah-masalah apa sih yang diurus oleh negara-negara maju itu? Kita kan Indonesia itu lebih berkembang ya, disebutnya negara berkembang. Kalau negara maju itu negara yang memang setiap persoalannya itu sudah diurus dan hanya tinggal melaksanakannya. Tetapi kalau negara berkembang itu baru proses bagaimana negara ini harus ke depannya gitu kan, peraturannya baru dibuat gitu kan. Tetapi kalau negara maju itu sudah melaksanakan dari proses yang sudah direncanakan. Kemudian pendekatan atau cara dalam studi perbandingan pemerintahan ada dua, itu berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, diantaranya presidensial, parlementer, dan campuran. Kemudian perbandingan pemerintahan berdasarkan pada kewilayahan atau regional, misalnya perbandingan negara-negara di kawasan Eropa, kemudian negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebenarnya pendekatan ini sudah dibahas di awal, cuma kita tidak secara spesifik ya negara mana yang kita bahas. Nanti untuk minggu depannya kita akan membahas negara mana yang harus kita teliti. Boleh ditulisnya tugas untuk minggu depan? Ya, tugasnya adalah cari sistem pemerintahan dan sistem negaranya di negara Amerika dan negara Cina, ya. Boleh dibikin kelompok. Kalian ada berapa orang satu kelas ini? 20. Bisa dibikin 4 kelompok ya. Jadi satu kelompok 5 orang. Ya, dapat dimengerti? Ujang Diman, Pak Ujang? Enggak, saya mau nanya dulu. Kalau satu lagi materi ya, kita tentang fungsi pemerintahan. Pak Ujang kerja di mana? Di desa kan? Oke. Fungsi pembangunan adalah kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang saya tulis di depan. Apakah sudah dilaksanakan belum di pemerintah desa tempat Pak Ujang Diman bekerja? Dalam waktu 8 tahun terakhir ini, semenjak adanya berlakunya Undang-Undang Dasar Nomor 6 2014 itu sudah mulai terus bertahap dilakukan. Untuk anggarannya sendiri dari mana?
pembangunan? Ada yang bersumber dari DD dana desa yang sumbernya dari APBN, ada juga yang sumbernya dari Bansos, yang sumbernya dari pemerintah provinsi, ada juga ADD anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Terus selama ini bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan ini melibatkan masyarakat? Sejauh mana keterlibatan masyarakat? Peran serta masyarakat tentunya pertama dari mulai kita penggalian gagasan, merumuskan gagasan, sampai dengan proses pelaksanaan, kita berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Selalu masyarakat. Ya, jadi memang masyarakat di sini ikut andil ya dari, oleh, dan untuk masyarakat berarti kan pembangunan ini. Karena memang tugas pemerintah adalah sebagai atau fungsi pemerintah adalah sebagai fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. Nah, setelah apa yang kita bahas hari ini di ruang lingkup perbandingan pemerintahan, ini adalah salah satu tema fungsi pemerintahan di setiap negara. Tapi mungkin karena kita tidak bisa terjun langsung ke suatu negara, kita hanya membahas di negara Indonesia. Sehingga memang perlu pengetahuan yang real terhadap perbandingan pemerintahan, sehingga kita bisa melihat sistem pemerintahan yang mana sih yang memang cocok untuk negara masing-masing. Itu pun tergantung dari kultur, budaya, sejarah negara, dan masyarakat setempat. Kemudian kita tentang mempelajari tentang pemberdayaan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Untuk tugasnya tolong dikerjakan sebaik mungkin, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ada sekali lagi pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.